Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Masih dengan saya, Mr. Wahid Nugroho dari Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com, belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Sekolah Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Teman-teman yang sedang berjuang untuk mendapatkan beasiswa, saya juga doakan dalam keadaan sehat sehingga kita bisa sama-sama belajar di channel Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com ini. Dalam kesempatan hari ini, saya akan membedah contoh soal yang ada dalam listening khususnya di TOEFL. Dan sebelum kita mulai proses belajar, marilah kita buka proses belajar kita pada kesempatan kali ini dengan berdoa. Kita minta kepada Allah semoga kita semuanya diberikan kesehatan, keselamatan, umur panjang yang barokah. Begitu juga kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma razukna fahman nabiyyin wa hifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma waj'alna min ibadika salihin. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, setelah ini nanti saya akan putarkan audio khusus untuk belajar listening. Kemudian setelah audio nanti saya akan bahas bagaimana cara mengerjakannya. Dan sesungguhnya eh, apa? Listening itu mudah kalau Anda tahu polanya. Oke, untuk menyingkat waktu saya putarkan audionya terlebih dahulu ya. Oke, coba Anda dengarkan nanti kira-kira ini bagaimana. Now we will begin part A with the first conversation. Number 1. You have rehearsal tonight? For what? I have a role in the school play. What does the woman mean? Oke, perlu teman-teman ketahui bahwasanya dalam listening itu 50% itu adalah tentang meaning question. Jadi tentang meaning question. Pertanyaannya adalah kenapa kok meaning question? Karena meaning question itu bertujuan untuk menguji pemahaman teman-teman. Kira-kira dengan respon seperti ini, kira-kira maksudnya bagaimana? Itu kenapa dalam listening itu terdapat banyak soal tentang meaning question. Oke, kita bahas ya. Tadi ada percakapan antara dua orang, yakni laki-laki sama perempuan. Nah, di sini laki-laki mengatakan, you have rehearsal tonight. For what? Man merespon, I have a role in a school play. Narator menanyakan, what does the woman mean? Di sini adalah maksud dari the woman. The woman berarti respon speaker kedua. Perlu teman-teman perhatikan, biasanya memang dalam TOEFL itu Anda diminta untuk memahami respon speaker kedua. Dengan merespon seperti ini, kira-kira maksudnya apa? Loh, kenapa kok harus seperti ini? Karena memang tujuan dari TOEFL itu adalah untuk tujuannya adalah untuk menguji pemahaman teman-teman. Dengan respon seperti ini, kira-kira maksudnya apa? Nah, teman-teman perlu tahu bahwasanya you have rehearsal tonight. Kamu memiliki rehearsal itu artinya latihan. Kamu latihan malam ini. Untuk apa? I have a role in a school play. Saya punya role play. Role play itu seni peran ya. Atau apa ya? Diartikan yo role play, pertunjuk. Istilahnya drama gitu aja wes. Role play itu artinya pertunjuk apa ya? Drama lah. In a school play, dipertunjukkan sekolah. Maksudnya seperti itu. Nah, di sini dari pilihan ganda A, B, C, D, kira-kira apa jawabannya? Kalau jawaban yang A, she has rules about how to play. Dia punya aturan about bagaimana about how to play, bagaimana dia itu bermain. Nah, perhatikan di sini. Di sini ada kata role, artinya peran, peran atau drama ya, peran aja, peran, seni peran itu. Nah, di sini ada rules, aturan. Oke.
perhatikan dalam TOEFL itu Anda harus menghindari bunyi yang serupa. Makanya di sini hindari bunyi yang serupa. Ini catatan saya saja ini, catatan saya. Karena ketika saya membuat buku belajar listening TOEFL dari nol ini, saya mengambil soal-soalnya dari soal-soal yang ada dalam tes TOEFL. Nah, kenapa? Dari soal-soal ini saya buat teori. Nah, teorinya itu ada dalam buku belajar listening TOEFL dari nol. Jadi teorinya itu berdasarkan dari soal yang sering muncul dalam TOEFL sehingga bukunya bisa lebih relevan. Karena apa? Tujuan saya adalah menteorikan sebuah masalah. Ini ada soal, ada masalah. Dari sekian banyak masalah ini dibuat teori. Oh, di sini teorinya adalah hindari bunyi yang serupa. Bahwasanya di sini rule artinya peran atau drama. Di sini rule aturan, berarti ini salah. Hindari bunyi yang serupa. Her goal is to pay the school. Nah, di sini ada kata play, ini ada kata pay. Play ini pertunjukan atau bermain atau pertunjukan. Pay ini artinya membayar. Oke, berarti yang B juga salah. Oke, she is praying not to have a low score. Dia itu sedang berdoa supaya tidak mendapatkan, sudah memiliki nilai yang rendah. Ini juga salah. Di sini ada kata play, di sini ada kata pray. Kedengarannya sama, tapi sebenarnya maksudnya berbeda atau jauh sekali. Kemudian, she'll be acting in a school project. Dia itu akan beracting atau bermain drama atau bermain peran di proyek sekolah. Nah, jawabannya adalah yang D ya. Perhatikan teori ini adalah Anda harus hindari bunyi yang serupa. Kemudian Anda harus mencari sinonim atau padanan. Atau bahasanya adalah restatement. Membahasakan ulang dengan bahasa yang berbeda dengan maksud tujuan yang sama. Bahwasanya dengan mengatakan saya memiliki sebuah peran di pertunjukan sekolah, berarti memiliki arti yang atau maksud yang sama dengan she'll be acting in a school project. Ini adalah restatement atau membahasakan ulang dengan bahasa yang berbeda. Oke, soal nomor 1 ini semoga bisa membantu Anda untuk memahami ya. Jadi perhatikan polanya. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua ya. Oke. Perhatikan soal yang nomor 2. Number 2. Would you like to get some coffee or tea, perhaps? I am a bit thirsty. What does the woman mean? Oke, kita lanjutkan ke soal yang nomor 2. Yang perlu teman-teman ketahui bahwasanya jeda antara satu soal dengan soal selanjutnya itu adalah 12 detik. 12 detik itu Anda bisa gunakan untuk menjawab pilihan ganda yang benar menurut Anda ya. Anda bisa pilih. Nah, sekarang di soal yang kedua itu percakapan antara laki-laki dengan perempuan. Laki-laki mengatakan, would you like to get some coffee or tea perhaps? Kamu ingin minum kopi atau teh mungkin itu. Nah, di sini woman merespon, I'm a bit thirsty. Saya sedikit haus. What does the woman mean? Apa maksud dari perempuan dengan mengatakan I'm a bit thirsty? Ini kamu harus perhatikan bahwasanya yang ditanyakan itu adalah pada respon speaker kedua. Speaker kedua mengatakan I'm a bit thirsty. Saya sedikit haus, saya agak sedikit haus. Nah, di sini sama dengan merespon I'm a bit thirsty. Saya sedikit haus. Berarti apa yang dia inginkan? Maksudnya apa? Dia itu pengen minum sesuatu. Oke.
Itu ya. Kemudian kira-kira jawaban yang benar yang apa? Should like something to drink. Dia ingin minum, dia ingin meminum sesuatu. Dia ingin meminum sesuatu. Jawabannya yang benar adalah yang dengan merespon I'm a bit thirsty. Saya sedikit haus. Sama dengan dia ingin minum sesuatu. Jawaban yang B. Should like to have thirsty. Dia dia ingin haus. Maksudnya bagaimana ini? Should like to have. Dia ingin memiliki. Thirsty itu bisa diartikan. Ini tulisannya sama ya. Thirsty, haus, atau lelah. Ini jelas salah ini. Should like a bit to eat. Ini nggak ada kaitannya dengan makanan karena thirsty itu haus. She's bit thrifty. Thrifty itu apa? Hemat. Jelas salah. Jadi maksudnya adalah di sini ini adalah kamu diminta untuk memahami respons speaker kedua dengan perempuan menjawab I'm a bit thirsty. Itu berarti sama dengan dia ingin minum. Makanya jawabannya adalah yang benar yang A. Nah, ini adalah tipe hindari bunyi yang serupa tadi. Di sini ada kata thirsty, haus, thrifty, hemat. Kedengarannya sama tapi artinya berbeda. Nah, di sini ada kata a bit thirsty, sedikit haus. Di sini ada kata bite, artinya menggigit atau ya kalau ini a bite itu ya apa? Gigitan. Karena ini a bite itu jadi noun. Ini hindari bunyi yang serupa. Hati-hati ini jebakan. Biasanya untuk pemula biasanya langsung menjawab yang kedengarannya sama. Yang kedengarannya sama ternyata salah. Anda harus hati-hati dengan itu. Oke, kita lanjutkan soal yang nomor 3. Number 3. You seem rather tired. Do you need to get some rest? I'm not at all tired. In fact, the opposite is true. What does the woman mean? Nah, tadi ada percakapan antara dua orang, man sama woman. Oke, saya tunjukkan skripnya dulu, kita baca. Oke, di sini. You seems rather tired. Kamu kelihatannya capek. Kamu kelihatannya agak capek. Do you need to get some rest? Apakah kamu butuh istirahat? I am not at all tired. Saya sama sekali tidak lelah atau tidak capek. In fact, kenyataannya the opposite is true. Kenyataannya kebalikannya itu benar. Kemudian woman merespon. Narator menanyakan, what does the woman? Apa maksud dari perempuan? Oke, jawaban yang A. She is moving in the opposite direction. Ini salah. Kenapa? Di sini dia itu berpindah di arah yang berlawanan. Ini nggak nyambung sama sekali. Kedua, yang B. She'd like she's wide awake. Nah, ini bahasa expression bahwasanya dengan mengatakan she's wide awake. Ini artinya apa? Dia sudah sadar. Dia sudah sadar. Mungkin ini kecapean. Saya tidak capek. Tapi kenyataannya sebaliknya itu benar. Berarti sama dengan saya
Saya sama dengan saya capek itu. Artinya mungkin ngomong tidak capek tapi sudah terkapar, sudah tidur itu. Nah, jadi jawabannya yang benar adalah yang B. The rest of the people are tired. Sisa dari orang-orang tersebut itu capek. Ini salah. She needs to take a nap. Dia butuh tidur siang. Ini juga salah. Jadi dengan merespon, I'm not at all tired. Aku sama sekali tidak lelah atau tidak capek. Tapi kenyataannya yang terjadi justru sebaliknya. Jadi mungkin dia ngomong seperti itu ketika dia baru sadar. Saya itu nggak capek itu. Tapi kebalikannya benar. Jadi jawabannya yang benar adalah yang B. Yuk, kita lanjutkan ke latihan soal yang nomor 4 ya. Number 4. The amount of money we had to pay for these texts was way out of line. I'll say, What does the man mean? Soal nomor 4 ini sangat mudah. Kenapa saya mengatakan sangat mudah? Ketika Anda menemukan ekspresi ini, berarti sama dengan menunjukkan apa. Nah, tadi respon speaker kedua mengatakan I'll say. I'll say itu bukan berarti saya akan berkata, bukan. Ketika merespon I'll say, ini soal nomor 4 ya, saya tunjukkan skripnya. Ketika laki-laki merespon I'll say, ini sama dengan, ini adalah ekspresi agreement. Biasanya kalau di buku konsep di belajar listening to full dari nol, ini di ekspresi ada I'll say sama you can say that again. Oke, jadi ada ekspresi I'll say sama you can say that again. Itu adalah ekspresi agreement. Ketika ada respon speaker kedua dengan merespon I'll say sama you can say that again, maka cari pilihan kata yang ada statement agree. Agree atau the same opinion. Cari pilihan ganda yang ini. Cari. Jawaban yang A. He'll continue to stand in line for text. Ini stand in line itu artinya antri. Ini nggak ada kata agree atau the same opinion. Salah. He had enough to pay for the text. Dia punya cukup uang untuk membayar ini bukan this. Ini juga cari pilihan ganda yang agree atau the same opinion. Nah, kemungkinan besar yang agree itu adalah he agree with the man about the text. Jawabannya ada yang ini. Jadi ketika ada respon I'll say, cari pilihan ganda yang menunjukkan kata persetujuan. Ada agreement, agree atau the same opinion. Nah, dari buku belajar listening TOEFL dari nol ini, soal-soal yang ada dalam TOEFL yang buahnya itu saya teorikan, oh ini adalah ekspresi agreement. Oh ini adalah ekspresi untuk menunjukkan apa ya? Untuk menunjukkan disagreement. Itu semuanya sudah saya rumuskan di buku belajar listening TOEFL dari nol. Semoga pembahasan saya ini bisa bermanfaat dan Anda bisa makin tajam untuk menganalisis contoh soal TOEFL, baik itu di structure and written expression, begitu juga di listening maupun di reading.
Saya mendoakan teman-teman supaya goal beasiswanya semakin sukses di studi maupun di karir. Jika video saya ini bermanfaat, Anda bisa like, share, and comment positif supaya atau mendoakan teman-teman yang lain yang sedang belajar untuk supaya bisa lolos skor TOEFL-nya, karena doa yang paling baik itu adalah ketika Anda mendoakan. Ketika Anda mendoakan jelek, maka doa itu akan kembali kepada diri Anda. Sebaliknya, ketika Anda mendoakan baik kepada orang lain, maka doa itu akan kembali kepada diri Anda. Makanya Ustadz Yusuf Mansur dulu pernah bercerita, ibunya selalu mendoakan setiap hari kepada orang lain. Nah, tujuannya apa? Dalam hatinya minta supaya doa ini juga kembali kepada dirinya dan keluarganya. Semoga materi ini bisa bermanfaat. Terus belajar tingkatkan kemampuan dan kita lanjutkan di pembahasan kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.